Baik, kita lanjutkan pada poin 3.3, masih terkait pada operasi-operasi vektor. Jika sebelumnya adalah operasi penjumlahan, baik itu penjumlahan dari komponen ataupun penjumlahan dari geometris. Nah, sekarang untuk poin 3.3 adalah perkalian vektor. Perkalian vektor di sini ada, nanti kita mengenal dot product, perkalian dot, atau cross product, perkalian cross. Nah, biasanya untuk dot disimbolkan dengan titik, perkalian titik. Kemudian untuk cross adalah perkalian silang. Nah, ini adalah ide-ide kunci dalam perkalian vektor. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kita simak pelan-pelan perkalian vektor. Nah, di sini ada 3 cara yang mana vektor ini dapat dikalikan atau dapat dioperasikan secara perkalian. Tetapi secara exactly sebenarnya itu tidak ada. But none is exactly like the usual algebraic multiplication. Jadi perkalian aljabar biasa. Nah, yang pertama, ketika perkalian dalam vektor ini melibatkan vektor dengan skalar. Jadi perkalian antara besaran vektor yang pertama, kemudian dengan skalar. Nah, jika kita mengalikan sebuah vektor A dengan sebuah skalar S, kita akan memperoleh vektor baru. Jadi nanti hasilnya adalah vektor. Ingat ya, perkalian vektor dan skalar. Misal ada besaran vektor A, kemudian besaran skalar S. Hasilnya nanti adalah berupa vektor baru. Nah, besarnya itu adalah hasil kali daripada besaran vektor A dan nilai absolut daripada S. Oke. Arahnya adalah searah dengan arah vektor A jika S positif, tetapi berlawanan arah jika S negatif. Paham ya? Perkalian vektor dan skalar. Jadi semisal kita punya besaran vektor dikali dengan skalar, hasilnya nanti adalah otomatis vektor yang baru. Nah, hasilnya di sini meliputi daripada besar dan arah. Besar itu adalah hasil perkalian antara besarnya vektor A dan nilai absolut daripada S. Sementara arahnya adalah searah dengan vektor A jika S-nya positif. Jadi si skalar, jika skalarnya S bernilai positif, maka arahnya mengikuti daripada arah vektor A. Tetapi ketika S-nya ini bernilai negatif, otomatis nanti arah vektornya juga akan min A vektor. Nah, min di sini menyatakan bahwa arahnya berlawanan dengan A vektor. Oke. Nah, untuk misal kita ingin membagi vektor A dengan S, itu artinya kita mengalihkan vektor A dengan 1 per S. Konsep ini hampir sama dengan perkalian aljabar biasa ya. Perkalian, kemudian pembagian antara vektor dan skalar. Nah, kemudian yang kedua adalah perkalian antara vektor dengan vektor. Nah, di sini ada 2 cara untuk mengalihkan sebuah besaran vektor dengan besaran vektor lainnya. Yang pertama, kan ada 2 ya. Ada 2 ini apa saja? Yang pertama, yaitu ketika dia menghasilkan skalar. Jadi, perkalian antara 2 vektor bisa saja menghasilkan besaran skalar. Ya, ini nanti disebut dengan perkalian skalar, atau biasa disebut skalar product. Dan kemudian, yang berikutnya, yang kedua tadi, perkalian vektor dengan vektor bisa menghasilkan sebuah vektor baru.
Ini yang disebut dengan perkalian vektor. Nah, di sini catatannya, students commonly confuse the two ways. Jadi maksudnya, kadang pelajar atau mahasiswa ini masih kesulitan atau kebingungan dalam memahami dua perkalian vektor ini, yaitu perkalian skalar dan perkalian vektor, atau skalar produk dan vektor produk. Oke, kita ke yang pertama, skalar produk. Nah, skalar produk ini tadi adalah perkalian antara dua vektor. Contohnya di sini adalah vektor A dan vektor B. Nah, dalam gambar 3.18a, kita tinjau 3.18. Gimana gambarnya? Oke, 3.18a. Keterangannya adalah dua vektor A dan B. Untuk gambar A ya, di sini ada dua vektor, vektor A dan vektor B, dengan sudut apit antaranya adalah C. Nah, ketika kita ingin mengalihkan skalar, perkalian skalar ini dituliskan dengan vektor A dot titik. Mohon maaf, perkalian skalar ini dituliskan yaitu vektor A dot vektor B. Ya, titik di sini biasa dibaca dot, yaitu simbol daripada skalar produk. Nah, A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan definisinya adalah besarnya vektor A dikali B dan dikali cos sudut yang mengapit antara kedua vektor tersebut. Oke. Nah, di sini catatan perkalian dot atau skalar A dot B. Ingat ya, vektor A dot B adalah A, B, cos, C. Di sini sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, note, di sini hanya ada besaran skalar di ruas kanan pada persamaan 3.20. Diamati. Jadi perkalian skalar antara dua vektor di sini menghasilkan hasilnya berupa besaran skalar, ya kan? Di sini hanya berupa nilai A, kemudian B, kemudian cos, hasil daripada cos. Ini merepresentasikan daripada besaran skalar. Nah, karena notasi daripada vektor A dot vektor B itu diketahui atau disebut juga sebagai dot produk. Nah, ini cara membacanya yaitu A dot B. Jadi kalau perkalian titik seperti ini, diingat adalah skalar produk. Hasilnya nanti adalah skalar. Bacanya A dot B, gitu ya. Selanjutnya, kita ikutin alur dalam buku saja. Persamaan 3.20 dapat dituliskan kembali, yaitu A dot B. Jadi di sini A, jadi A cos C, kemudian dikali B atau A, B, diubah-ubah ya urutannya, karena di sini skalar, jadi tidak memperhitungkan adanya urutan. Jadi kan di awal tadi dia berlaku hukum apa yang pertama? Komutatif ya Pak, asosiatif dan sebagainya. Kemudian di sini komutatif daripada perkalian skalar. Kita juga bisa menuliskan bahwa A dot B itu sama dengan B dot A, ya kan? Nah, kemudian ditinjau jika dua vektor di sini adalah dalam notasi vektor satuan. Nah, kita tuliskan perkalian produknya adalah A dot B. Jadi komponen daripada vektor A tadi diuraikan terlebih dahulu daripada unit-unit satuan. AXI plus AYJ plus AZK. Dot, yaitu titik, kemudian BXI plus BYJ plus BZK. Nah, di sini
Cara kita mengalihkan seperti biasa ya, kita terapkan daripada aritmatik multiplication biasa. Misal di sini AXI dikali dengan BXI dan seterusnya, ya kan? Nah, ingat bahwa perkalian dot adalah cos, ya kan? Jadi di sini cos yaitu sudut yang dibentuk antara A dan B. Sementara kita ketahui, ya kan, masing-masing daripada vektor satuan ini kan tegak lurus ya, 90 derajat. I tegak lurus dengan J, tegak lurus dengan K. Artinya ketika kita kalikan I dengan I, maka di sini vektor satuannya sama. Nah, karena sama artinya dia berimpit atau tetanya adalah 0. Cos 0 derajat itu berapa? Kita ingat kembali. Cos 0 sama dengan 1, ya kan? Maka di sini akan muncul hasil vektor A dot vektor B di sini AX BE, ya kan? Otomatis di sini karena dia berimpit dengan tetanya sama dengan 0 derajat, ya kan? Sementara cos 0 kita tahu sama dengan 1, sehingga vektor satuan I-nya bisa dihilangkan, ya kan? Kan sama dengan 1. Jadi tinggal besarannya saja AX BE. Nah, kemudian coba kita tinjau AXI dikali dengan BYJ. Oke. Secara tinjauan arah di mana vektor satuan I tegak lurus terhadap J, ya kan? Tegak lurus di sini berarti kita punya sudut 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0, ya kan? Karena di sini hasilnya adalah 0, maka perkalian antara dua vektor satuan atau dua arah di sini ketika X dikali Y, X dikali Z akan menghasilkan 0. Maka di sini tidak perlu dituliskan. Menjadilah persamaan 3.23, di mana A dot B vektor itu adalah yang sejenis AX BX plus AY BY plus AZ BZ, ya kan? Karena mengapa perkalian antara AX misal AX dengan BY itu nanti karena di sini saling tegak lurus, sementara kita punya cos 90 adalah 0, maka tidak perlu kita tuliskan karena hasilnya sama dengan 0. Ini hasil daripada perkalian skalar atau dot. Selanjutnya yang kedua, perkalian daripada vektor, kan? Vektor produk ketika kita punya vektor A dan vektor B dituliskan seperti ini ya, silang seperti ini, hasil kali. Biasanya kita bacanya dengan cross. Vektor A cross vektor B. Yang mana dia menghasilkan vektor ketiga C yang besarnya adalah di sini ya, A, B, sin, C. Sama konsepnya, yang membedakan hanyalah penggunaan sin dan cos, ya kan? Kalau skalar kita gunakan di sini cos, kalau vektor kita gunakan sin. Sama di sini sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, di sini jika vektor A dan vektor B adalah paralel atau antiparalel, dimana dengan A cross B sama dengan 0. Nah, kemudian besarnya daripada perkalian A cross B dapat dituliskan harga mutlak dari A cross B. Nah, penjelasannya maksudnya adalah ketika coba kita lihat contoh. Nah, di sini ya, misal lebih mudah mungkin di sini. Di sini kan perkalian daripada dot menghasilkan yang dia memiliki nilai adalah yang sejajar saja. Berbeda ketika kita berbicara dengan cross. Kalau cross di sini adalah sin. Katakanlah kita ingin mengalihkan vektor satuan dalam arah I dikali dengan vektor satuan dalam arah I. Jadi I cross I. Berarti di sini karena sama-sama dengan I atau dia berimpit, artinya sudutnya berapa? 0. Sementara sin 0 sama dengan 0. Maka perkalian vektor yang mana dia mengalihkan antara dua besaran vektor yang saling berhimpit, dia tidak memiliki nilai atau sama dengan 0. Berbeda ketika
sudut di antara dua vektor itu 90 derajat atau tegak lurus. Katakanlah perkalian I dikroskan dengan J. Di situ kan sudutnya 90 derajat, ya kan? Berarti sin 90 berapa? 1. Maka di sini memiliki nilai. Oke. Kemudian untuk masalah arah, di sini sedikit berbeda ya. Misal kita notasikan seperti ini, vektor A cross vektor B, kemudian didefinisikan seperti ini, cross, terusnya. Kemudian di sini perkalian produk, misal AX cross BX dengan I dan I, gitu kan. Besarnya daripada AX BX kita keluarkan, kemudian I cross I. Nah, perkalian cross di sini adalah sin. Berarti kalau di sini I arahnya kan sama, artinya tidak memiliki sudut, sudutnya 0, ya kan. Sin 0 tadi menjelaskan 0, maka di sini hasilnya otomatis 0. Nah, kemudian di sini, misal kita perkalian antara I dan J, di mana sudutnya adalah 90 derajat. Maka besarnya adalah besaran daripada vektor AX dikalikan dengan BX, kemudian I cross J. I cross J menghasilkan K. Oke, jadi perkalian di sini kan cross adalah sin. Oke, sin 90 kita ketahui sama dengan 1, otomatis besarnya di sini adalah 1. Nah, satu vektor satuan perkalian antara I cross J adalah sama dengan K. Nah, bagaimana kita bisa menentukan I cross J sama dengan K dan seterusnya? Kita gunakan aturan kalau ibu seperti ini. Misal di 3 koordinat I cross J. Kita singgung sistem koordinat. Mana yang penggambaran? Mohon maaf. Oke, di sini ya. Gambar 3.13. Ada X, Y, Z. X dengan vektor satuan I, Y dengan vektor satuan J, dan K, dengan Z vektor satuan K. Nah, perkaliannya, kalau misal perkalian vektor cross product atau vektor produk ya, jadi perkalian cross. Jadi ibu, cara paling mudah kalian mungkin bisa seperti ini. Jadi kan I, J, K. Kalau kita I cross J, hasilnya adalah K. Jadi kan urutannya adalah I, J, K. X, Y, Z gitu ya. Kalau I cross J, dia adalah K. J cross K, dia adalah I. K cross I, dia adalah J. Nah, ketika sebaliknya adalah lawan dari hasilnya. Misal I cross J, tadi adalah K. Ketika kita balik, J cross I, maka min K. Nah, kalau di sini tadi dijelaskan melalui aturan tangan kanan. Oke, coba kita ke bawah. Nah, gambar 3.19. Illustration daripada aturan tangan kanan untuk perkalian produk. Mohon maaf. Ilustrasi daripada penggunaan aturan tangan kanan untuk produk vektor atau perkalian vektor, yaitu tadi cross. Ada A dan B. A. Di sini vektor A, kemudian vektor B. Kita gunakan aturan tangan kanan. A, kemudian di sini ada B, aturan tangan kanan, biasanya seperti itu ya, jadi jempol, kemudian keempat jarinya dibentangkan, kemudian jempolnya di sini, yang menyatakan daripada hasil perkalian produk, daripada C. Nah, di sini arah daripada vektor C, yaitu A cross B. Kemudian yang ke B, di sini adalah kebalikannya. B cross A, dia adalah berbanding terbalik dengan A cross B. Dilihat ya. Kalau dia, tadi kan Ibu sempat katakan, misal I cross J hasilnya K. Maka ketika J cross I, maka min K. Atau kebalikannya. Jadi yang jempol ini menyatakan hasil daripada perkalian antara vektor A dan vektor B. Vektor B, vektor A menghasilkan C. Ya. Kemudian di sini kita menggunakan aturan tangan kanan,
ketika vektor B di-crosskan dengan vektor A. Maka di sini hasilnya kebalik. C-nya yang di atas, C di bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita telah sampai pada akhir pembahasan vektor. Kita review sekilas, ada skalar dan vektor. Skalar, contohnya temperatur, di mana dia hanya memiliki nilai. Kemudian vektor, contohnya tadi perpindahan, kecepatan, percepatan, memiliki besar dan arah. Kemudian penambahan vektor, aturan-aturan penambahan vektor atau operasi vektor dapat dilakukan secara geometri. Ketika geometri kita tinggal menarik garis dari titik awal hingga ke akhir penjumlahannya ya, atau juga melalui penjumlahan komponen-komponen vektor. Jadi sebuah vektor kita tentukan dulu atau kita uraikan dulu komponennya terhadap sumbu-sumbunya, selanjutnya baru kita operasikan. Kemudian ada notasi unit vektor atau vektor satuan. Di sini dikenalkan dengan I, J, K yang saling tegak lurus. Kemudian ada perkalian skalar dan perkalian vektor atau dot dan cross gitu ya. Kalau di sini dot kita gunakan perkaliannya, di sini sudutnya adalah cos, cosinus. Kemudian kalau vektor di sini adalah sin. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian terkait pada arah, hasil daripada skalar produk ini selalu skalar. Hasil perkalian daripada vektor produk, hasil daripada vektor produk adalah vektor. Ini muncul vektor baru. Kemudian perlu diingat perkalian daripada I dot I cross J, dan sebagainya. Yaitu prinsipnya tetap menggunakan daripada sinus ataupun cosinus. Oke, Ibu rasa penjelasan melalui buku ini untuk vektor Ibu cukupkan. Nanti Ibu beri tambahan untuk contoh penerapan atau soal daripada penggunaan vektor. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan.